Tiada mengenal romansa cinta, tiada pula berkasih-kasihan bagai Romi dan Julie. Maka seperti itulah Angel Lelga dalam ruang kehidupan asmaranya. Perkenalannya dengan Rhoma Irama dikala ia tumbuh remaja menjadi babak pembuka cerita hati si angsa putih ini. Walaupun pada saat saya masih muda, saya harus mengambil keputusan saya menikah dengan seseorang yang usianya jauh beda dengan saya, bahkan agama pun beda. Dari situ saya pisah dengan keluarga saya untuk mengambil satu keputusan saya harus masuk Islam. Saya mulai lagi orang yang menjadi Angel Lelga baru lagi. Saya harus menikah dengan seseorang yang menurut saya pada saat itu dia sangat sungguh-sungguh sekali, karena saya melihat kesungguh-sungguhannya sehingga saya berani meninggalkan orang tua saya dan adik-adik saya. Pak Haji kita tahu sendiri kan, orangnya penuh kelembutan, terus kita juga dapat pelajaran-pelajaran agama gitu, karena itu kan penting banget buat ini kita ya. Nah, mungkin Angel ketika dinikahi sama Pak Haji, ya dia mendapatkan suatu apa yang dia cari gitu loh, kenyamanan itu tadi ya. Tak mudah menjadi Angel karena dia begitu ikhlas dan tenang menjalani kehidupan pernikahan yang tiada orang tahu. Menjadi wanita kesekian di kehidupan Bang Haji, Angel menyadari bahwa inilah takdirnya. Tapi dari situlah saya belajar. Saya tidak ada penyesalan, tidak ada apa-apa. Walaupun masih ada sedikit anggapan dari masyarakat bahwa saya perusak rumah tangga orang, bahwa saya di usia muda saya kenapa mau dengan Rhoma Irama. Nah, ini saya sampai sekarang pun tidak bisa menjawab kenapa saya mau menikah dengan beliau. Yang ada di pikiran saya pada saat itu adalah ada sosok orang yang cukup terkenal, yang mencintai saya, yang memberikan saya harapan yang luar biasa sehingga saya sanggup meninggalkan keluarga saya. Saya juga tidak mau cari tahu siapa sosok beliau seperti apa. Hanya ada di pikiran saya itu saya nyaman. Karena tadi mungkin backgroundnya saya dengan keluarga yang tidak harmonis, saya mendapatkan seseorang yang bisa bikin saya nyaman, yang bisa melindungi saya, itu saja yang saya pegang. Jauh di lubuk hatinya, Angel ingin menjadi wanita normal seperti wanita lain, yakni memiliki suami untuk satu cinta. Hal inilah yang membuatnya kadang depresi hingga sulit tidur. Bahwa saya menikah dengan seorang ulama, bahkan penyanyi terkenal, walaupun ini sah, tapi ini nggak wajar. Tapi saya seorang perempuan ingin namanya mengabdi kepada suami. Pada saat saya ada perubahan, pengen menjadi benar, pengen di jalan yang benar-benar mengurus suami, tapi kan saya nggak diberi kesempatan seperti itu. Karena memang saya mendapatkan suami itu bukan sepenuhnya untuk diri saya. Sendiri lagi, saya berpikir lagi, dan saya nggak ada siapa-siapa lagi. Tinggal di rumah hanya sendiri, pembantu juga karena rumah itu besar, mereka di bawah tidak berkomunikasi dengan saya. Saya hampir jadi orang yang cukup terpukul. Bahkan saya mau tidur pun harus menggunakan obat tidur pada saat itu. Karena kita udah merasa roh saya udah nggak ada. Saat itu di tahun 2005, Angel Lelga sedikit lega karena Bang Haji mengakui telah menikahinya di tahun 2003 silam. Meski saat itu pula, laju rumah tangganya terhenti. Angel Lelga mengaku pasrah meski ia masih dibalut kebingungan. Sebab sedari dulu dirinya yang meminta berpisah. Tapi di luaran terpapar kabar Angel lah yang dicerai. Pada saat saya pulang umroh, saya dikasih minum air zam-zam dengan guru ngaji saya. Dia bilang, kamu doa ini, katakan kepada beliau, kamu ingin bercerai. Yang tadinya selama bertahun-tahun, saya sudah pengen bercerai, tapi begitu berhadapan dengan Bang Haji di depan mata, itu tidak pernah saya bisa katakan, saya nggak tahu ada apa. Begitu saya pulang umroh, saya mengatakan, saya ingin bercerai. Dan saya katakan, saya tidak pakai nangis, dan saya katakan, talak 3. Pada saat itu Bang Haji sangat, kan ada di pemberitaan yang Bang Haji masuk rumah sakit. Ya. Dan itu orang tidak tahu kenapa.
Bang Haji masuk rumah sakit pada saat itu karena dia memeluk saya, tidak mau melepaskan saya, dia tidak mau menceraikan. Pada saat itu sudah menceraikan saya, tetapi dia menyesal dan dia tidak mau memberikan saya pergi. Tapi saya berontak, saya pakai ini, saya dorong begini, kena sikutnya beliau jatuh. Akhirnya saya panik, saya bawa dia ke rumah sakit. Saat itu saya tinggalkan karena saya tahu ada keluarga yang dia. Saya tinggalkan. Saya pun mulai kayak orang kebingungan. Ya bagaimana tidak bingung, pada saat itu saya udah berumah tangga lumayan lama, tapi tiba-tiba saya bercerai itu kayak kaki hilang sebelah. Tetapi saya menyadari, oh ini sudah keputusan yang saya ambil. Saya pun pergilah ke rumah sakit salah satu di Jakarta juga karena saya drop. Angel yang selama ini diam akhirnya muncul ke publik. Ia berpikir ada ketidakadilan di sini. Karena di saat menikah sang pria memilih diam. Namun kenapa ketika berpisah malah dikumandangkan? Begitulah Angel menakar rasionalitas yang terasa janggal buatnya. Loh, kenapa pada saat saya menjadi istri Anda menyuruh saya menutupi pernikahan itu? Kenapa bercerai Anda berbicara? Wajar dong saya bertanya seperti itu. Saya pun tanpa saya sadari langsung saya copot infus saya ambil kerudung saya, yang waktu di televisi lah tayangan itu, saya pakai kacamata, saya nyamar, maksud saya mau samperin Bang Haji. Saya ingin bertanya, kenapa ini kamu hebohkan lagi, kenapa kamu preskon lagi mengatakan bahwa kita sudah bercerai. Inginnya saya, ya sudah, kan ini tidak diketahui media, sudah tutupi saja, nggak usah dibicarakan. Karena menurut saya pada saat saya menjadi istri Anda tidak mengakui saya. Kenapa setelah bercerai Anda ngomong? Saya minta ketemu, mungkin dihalangin oleh keluarga mereka. Tapi Bang Haji mau ketemu dengan saya, tapi dihalangi. Oh udah, saya tulis surat bahwa saya tunggu dia di bawah. Itu kan sempat keluar lagi di pemberitaan kan, saya tunggu dia di bawah karena ini penting saya mau berbicara. Tapi surat itu ternyata sampaikan di tangan yang salah. Akhirnya itu disebarkan lagi ke media bahwa saya ini mengganggu beliau. Saya akhirnya terobos masuk saja ke rumah sakit itu, saya lihat Bang Haji lagi sholat, saya bilang gini, saya bukan perusak rumah tangga kalian, tapi saya datang kemari saya cuma mau tahu alasan apa Anda semuanya menyerang saya di media dengan mempertunjukkan satu keluarga preskon, Bang Haji seperti teraniaya di kursi roda, mengatakan menceraikan saya. Usai kisah kelamnya bersama Bang Haji, Angel mencatat satu hal penting dalam hidupnya, bahwa ia tak boleh lagi bergantung pada siapapun. Hari ini, esok, dan nanti. Setelah banyak peristiwa yang saya lakukan, banyak peristiwa yang saya jalankan, akhirnya kita menjadi orang yang tahu gitu loh. Saya menganggap gini, lebih baik saya punya asam garam di usia saya sekarang 29 tahun, daripada saya sudah di atas 40 mungkin, itu udah telat. Gitu. Saya bersyukur sekali, Allah itu sangat sayang dengan saya. Dia kasih saya usia muda, saya punya pengalaman hidup, pahit manisnya hidup, tahu bagaimana sifat orang, mana gombal-gombalnya orang. Dan saya merasa saya harus menjadi orang sukses sekarang. Jadi Angel sekarang udah menjadi sosok wanita yang seutuhnya ya, kalau saya bilang dia menjadi seorang wanita yang tough, yang kalau diterpa gosip tuh dia udah apa ya, udah nggak satu hal yang apa lagi gitu loh. Jadi dia biasa banget gitu. Aku nggak pusing sih dengan masalah itu gitu loh. Keluarga juga ya nyantai aja. Karena kita semua yakin gitu loh. Dia sendiri pun Kak Angel pasti bisa ngelewatin itu. Jadi buat saya, kalau saya ingin membantu rakyat, bukan hanya coba-coba dan di lapangan baru saya belajar. Karena ini menyangkut nasib rakyat.